Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktaria dari kelompok 3, ingin menjelaskan tentang teknologi informasi dalam pembelajaran dan juga tujuan mempelajari TIK. Baiklah, yang pertama yaitu perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Di dalam perkembangan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran, dunia pendidikan tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pada awal abad ke-20, telah banyak dikembangkan aplikasi-aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari proses pembelajaran itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil pendidikan yang optimal yang dapat berimbas pada peningkatan taraf hidup untuk menghasilkan pendidikan yang baik bagi manusia di seluruh dunia. Adapun pada abad ke-20, media, televisi, dan radio memegang peran penting terhadap pemanfaatan teknologi. Radio dimanfaatkan untuk mengantarkan informasi pembelajaran ke tempat-tempat terpencil, sedangkan televisi digunakan untuk menyampaikan informasi pembelajaran ke seluruh dunia. Nah, menjelang akhir abad ke-20, ketika teknologi komputer dan jaringan komputer mulai berkembang, peranan televisi dan radio sebagai aplikasi teknologi penyampaian materi mulai bergeser dengan hadirnya teknologi internet dan aplikasi pembelajaran seperti Edmodo, WA maupun aplikasi Zoom. Tren yang berkembang saat ini, seluruh teknologi informasi yang ada digunakan secara beriringan sesuai dengan fungsi dan keunggulannya untuk menyampaikan materi. Berbagai aspek termasuk dalam pembelajaran, kebijakan pendidikan diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi sehingga mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global. Dengan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tertinggal di berbagai tempat di kota maupun di desa. Dan dalam mempelajari teknologi informasi ini juga di dalam pembelajaran itu sangat bermanfaat karena selain dapat menjelaskan tentang lebih rinci lagi apa yang kita pelajari, di dalam menggunakan teknologi juga mahasiswa atau siswa dapat lebih jelas dalam mencari materi-materi yang akan mereka pelajari nantinya. Karena dengan menggunakan internet atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah ada, maka rincian pembelajaran pun sangat lengkap dan mudah dicari dimanapun dan dapat kita lakukan kapan saja. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan mempelajari TIK. Tujuan mempelajari TIK yaitu yang pertama, menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat, yang mana kita bisa menyadarkan kita bahwa pembelajaran itu tidak harus terfokus pada buku atau sekedar buku-buku tulisan atau buku cetak, namun juga bisa kita mengarahkan lagi ke teknologi seperti menggunakan aplikasi atau bisa juga kita mencari e-book secara online. Yang kedua yaitu memotivasi kemampuan kita agar kita bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK sehingga bisa melaksanakan dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan percaya diri. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi dan informasi untuk mendukung kegiatan belajar dan bekerja, yaitu kita bisa mengasah pikiran kita dengan menggunakan teknologi yang ada seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang pada internet sehingga proses pembelajaran tidak terfokus pada secara manual. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil berorganisasi informasi dan terbiasa kerjasama. Nah, di sini juga kita bisa menambah wawasan kita kembali dengan menggunakan pembelajaran TIK atau proses komputer. Kita bisa menambah proses pembelajaran menjadi lebih menarik atau menambahkan menjadi animasi-animasi sehingga dalam belajar kita merasa tidak mudah bosan dan juga jenuh. Baikkah, yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab
dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran bekerja maupun pemecahan masalah sehari-hari. Dengan menggunakan kemampuan belajar mandiri, kita bisa belajar sendiri dengan menggunakan autodidak, atau kita bisa belajar dengan situs tertentu seperti mencari pembelajaran menggunakan link ataupun proses di YouTube. Dan kita bisa mempelajarinya melalui rumah atau juga bisa belajar dimanapun yang kita inginkan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya yang bernama Anggun Tiara Lestari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.